telah membahas yaitu beribu-ribu pahala, ya. Dan sebuah rumah di surga barang siapa yang mereka ketika memasuki pasar mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tentunya kemarin saya sudah menyampaikan di dalam pertemuan kita, yaitu adalah sesungguhnya kenapa ada syariat untuk membaca doa ketika kita di pasar, karena kita paham pasar itu merupakan salah satu jengkal yang dibenci oleh Allah, karena di dalam pasar itu banyak kedustaan, banyak kedoliman, banyak sekali pengurangan hak yang dilakukan sama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ketika mereka di pasar. Nah, tentunya ketika kita disunahkan dan disyariatkan untuk membaca doa, sampai ada iming-iming pahala yang besar, bahwasanya rumah di surga itu salah satunya didapatkan bagi mereka yang membaca doa sebelum masuk pasar. Sejatinya pahala yang besar itu memberikan motivasi kita untuk berdoa sebelum masuk pasar, karena sesungguhnya masuk pasar itu bisa menjadikan kita mendapatkan banyak keburukan, dan doa itu bisa memadamkan keburukan-keburukan itu. Kan kemarin dalam pertemuan kita yang terakhir saya sudah menyampaikan, ya. Apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan adalah satu pandangan itu bisa jadi sederhana, tetapi menggores di dalam sanubari dan membentuk banyak gugusan kemaksiatan dan dosa. Berapa banyak karena satu barang yang dia lihat, dia menempuh dan mengambil jalan riba untuk mendapatkan barang itu. Berapa banyak sesuatu yang membuat dia terpesona ketika melihat sesuatu dari barang yang dia inginkan. Dari barang itu akhirnya dia menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah ketika mengambil hartanya orang lain dan tidak mengembalikan. Pandangan itu berbahaya, terutama ketika kita tidak sikapi dan tidak kendalikan dengan keimanan. Disitulah kita paham kenapa harus berdoa sebelum masuk pasar. Kenapa berdoa masuk pasar itu diberikan iming-iming pahala yang gede dengan sebuah rumah di surga. Karena sesungguhnya Allah ingin menjaga kita dari pandangan-pandangan kita ketika di pasar, dari sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan gara-gara apa yang kita lihat. Dengan doa itu maka Allah padamkan keburukan itu, dan Allah alihkan kita dari perkara keburukan ketika kita membaca doa sebelum masuk pasar. Membaca doa sebelum masuk pasar salah satu di antara anak tangga ringan tetapi berhadiah besar, yaitu dengan sebuah rumah di surga. Sekarang mari kita buka halaman yang ke-14. Termasuk salah satu keutamaan kita untuk mendapatkan surga itu adalah keutamaan kita untuk memberikan salam. Keutamaan menyebarkan salam tentunya kita harus paham dulu sebelum kita menyampaikan tentang poin ini dan membahas tentang hadis-hadis yang terkandung pada poin ini. Nah, kita bahas dulu bahwasanya Islam itu sejatinya merupakan satu agama yang sangat menekankan kepada perkataan yang baik dan doa. Karena kekuatan itu berasal dari kata-kata yang baik dan doa, ya. Jadi poin ini perlu untuk kita mengerti supaya kita paham tentang karakteristik agama kita. Jangan sampai kita menjadi muslim tapi justru malah kita tidak memahami bagaimana karakteristik agama yang kita imani. Salah satu di antara karakteristik agama kita itu agama yang sangat memperdulikan dan sangat memperhatikan detailnya perkataan-perkataan yang keluar dari lisan manusia, dan sangat banyak sekali di dalam agama kita bertebaran doa, karena Islam tahu betul bahwasanya kualitas kehidupan manusia itu berbanding lurus dengan perkataan dan doa-doa terbaik yang keluar dari mulut manusia. Makanya kan kita lihat kan doa itu begitu banyak. Bahkan kalau kita menjumpai banyak ulama itu membuat buku-buku doa. Imam Nawawi membuat fikih membuat buku tentang masalah al-adhkar wa doa, tentang masalah zikir dan doa. Kenapa? Saking banyaknya doa yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, mengajarkan kepada kita bahwasanya doa itu merupakan senjata yang tidak memiliki fisik sebagaimana besi dan tombak, tapi sejatinya memberikan kekuatan bagi seorang mukmin ketika mereka memperbanyak doa. Sama pula dengan ucapan. Ucapan itu merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan Islam. Makanya Islam itu betul-betul sangat mengarahkan setiap para pemeluknya. Islam itu mengarahkan setiap hamba-hamba yang beriman supaya mereka senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Bahkan ketika kita dalam kondisi marah pun kita ini diperintahkan untuk tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Karena apa?
kata-kata yang baik itu akan mengalirkan kebaikan kepada seluruh dari darah-darah kita dan syaraf-syaraf kita. Karena sesungguhnya kata-kata yang baik itu akan diaminkan oleh para penduduk langit dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan. Makanya Masya Allah ya, sampai kita mendapati ada salah satu hadis, Nabi itu mengajarkan kita tentang satu doa. Bagaimana ketika kita marah, tetapi marahnya kita tetap diridhai oleh Allah untuk tidak sampai keluar dari batasan yang normal ketika kita marah. Makanya sampai ada salah satu yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya ya Allah, aku meminta kepadamu kalimat yang hak dalam kondisi damai atau dalam kondisi marah. Kenapa sampai Rasulullah mengajarkan doa ini kepada kita? Tidaklah Rasulullah mengajarkan ini kepada kita karena sejatinya manusia dikondisikan oleh agama. Sampai marah pun kamu harus berkata yang baik walaupun emosi menguasai dirimu dan menguasai jiwamu. Masya Allah ya. Berarti disinilah kita paham betapa besarnya kedudukan mengucapkan kata-kata yang baik di dalam kehidupan agama ini. Bagaimana doa yang baik harus diucapkan oleh setiap dari kita. Karena sesungguhnya agama ini agama yang sangat memperhatikan ucapan dan memperhatikan doa. Makanya sedih ya kalau kita boleh bicara agak melebar sedikit. Sedih sekali kalau kemudian kita mendapati hari ini dengan atas nama untuk bercanda, orang itu mengucapkan kata-kata yang selayaknya tidak pantas untuk diucapkan, walaupun dalam konteks bercanda. Karena hari ini tuh kita menjumpai anak muda kita itu kualitas ucapannya, Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah merahmati anak-anak muda kita. Sampai ucapannya itu bernada dan berkonotasi dengan kalimat hujatan dan celaan serta umpatan dengan binatang-binatang yang disebutkan. Saya tuh kadang-kadang cuma mikir, apakah tidak takut orang yang mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu, bahwasanya kalimat itu akan menjadi kalimat yang dia ucapkan terakhir kalinya ketika dia mati. Ada yang gampang menyebut kata babi, ada yang gampang menyebut kata anjing. Memang tampaknya lucu, tapi berapa banyak kalimat yang dipandang remeh oleh manusia, tetapi itu tidak remeh di hadapan Allah. Bukannya kita sok bijak, tapi begitulah kita tentunya harus memperhatikan dan harus memperbaiki kondisi. Kalimat-kalimat yang buruk itu sejatinya yang kita khawatirkan adalah kalimat itu bisa jadi menjadi kalimat yang dipandang itu remeh, tapi bisa jadi itu perkara besar di sisi Allah. Karena sesungguhnya kita harus ingat kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, fa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa ab'atahu Allahu minhu sab'ina kharifan. Ada loh orang, kata Rasulullah, mengucapkan satu kata yang dia pandang itu biasa, ma yara fiha ba'san, dia memandang itu tidak ada masalah kalimat itu. Tapi dengan kalimat itu Allah tenggelamkan dia ke dalam neraka sejarah 70 musim hanya gara-gara satu ucapan itu. Dan kita kan tidak ngerti. Bisa jadi kita ngomong babi, pada saat itulah kita ini dibenci sama Allah. Bisa jadi ketika seseorang mengatakan anjing, pada saat itulah kemudian dia dibenci oleh Allah. Dan yang kita khawatirkan, manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, baik dalam perbuatan ataupun ucapan. Orang yang sering menyebut kata anjing dan babi, mungkinkah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya ketika dia selalu membiasakan kalimat anjing, walaupun dipelesetkan dengan berbagai macam hal? Apakah orang yang kemudian ketika dia terbiasa mengatakan babi gitu, apakah kemudian kalimat itu apakah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau dia membiasakan kalimat babi? Bukankah Rasulullah bersabda kepada kita, man asya ala syai' mata ala syai'. Orang yang terbiasa atas segala sesuatu, maka dia akan dimatikan dengan kebiasaan yang dia kerjakan dan dia lakukan. Dan itu yang sejatinya kita khawatirkan. Itulah perkara yang menjadikan kita harus mengerti, kalau sudah ucapan, setidaknya kalau kita tidak bisa mengucapkan kata yang baik, setidaknya jangan biarkan lisan kita itu mengumpat dan menghujat, walaupun itu dalam bentuk permainan dan senda gurau. Karena sungguh akan datang satu hari ketika kita tidak lagi mampu mengendalikan lisan kita, kecuali yang mengendalikan lisan kita itu kebiasaan kita.
saya ulang kembali untuk teguran bagi saya. Akan datang satu hari ketika kita tidak lagi bisa mengendalikan lisan kita, kecuali yang mengendalikan lisan kita itu kebiasaan kita. Dan kita tentunya sangat khawatir sekali kalau kebiasaan kita dalam keburukan, maka keburukan itulah yang akan dia keluarkan dari kata-kata sebelum dia berpisah raganya dari dunia. Sebagaimana kebiasaan yang baik mengucapkan subhanallah, walaupun alhamdulillah, walaupun tampaknya tidak keren, walaupun tampaknya tidak prestisius ketika mengucapkan kalimat itu. Kalaupun kita membiasakan itu, semata-mata kita membiasakan itu karena Allah, dan kita faham betul akan datang satu hari ketika kita tidak lagi mampu mengendalikan lisan, tetapi lisan dikendalikan oleh kebiasaan kita. Nah, itulah yang akan mengucapkan kita dengan kata subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah.